Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan daring ilmu ukur tanah. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenalkan alat yang namanya prisma siku. Materi ini akan mengenalkan alat namanya prisma siku, ya. Kemudian fungsinya apa dan penggunaannya bagaimana. Tujuannya adalah mahasiswa memahami fungsi dan penggunaan alat prisma siku. Ini adalah gambar prisma siku, ya. Jadi ini besarnya segenggaman tangan gitu. Ini di bagian bawah ini ada untuk pemegangnya, yang ini untuk cantolan benang untuk unting-unting, ya, untuk unting-unting bawah. Kemudian yang di bagian atas ini, terdapat prisma. Ada 3 buah prisma, yaitu yang pertama yang di atas ini, kemudian yang tengah, yang di bawah. Yang di atas ini fungsinya adalah meneruskan bayangan benda dari samping sebelah kanan. Jadi kalau ada benda di sebelah kanan, maka bayangannya akan masuk ke prisma sini dan akan terlihat di sini. Nah, sedangkan yang di bagian tengah ini bersifat seperti kaca tembus pandang. Jadi kalau ada sesuatu di belakang akan kelihatan di sini. Sedangkan di bagian bawah, ini prisma ini akan meneruskan bayangan benda dari sebelah samping kiri sehingga akan terlihat kaca di sini. Jadi dengan sekali melihat, ya, dengan prisma siku ini maka kita bisa melihat 3 arah sekaligus, yaitu sebelah kanan, sebelah belakang atau depan kita, ya, di depan pengamat, kemudian dari samping kiri pengamat, yang masing-masing membentuk sudut 90 derajat. Nah, dengan kapabilitas seperti itu, maka prisma pentagonal atau heksagonal atau disebut juga prisma siku-siku ini membidik arah depan, samping kiri, dan samping kanan sekaligus dengan arah garis bidik masing-masing membentuk sudut sebesar 90 derajat satu dengan lainnya. Jadi antara depan dengan samping kiri itu 90 derajat, antara depan dengan samping kanan juga 90 derajat. Dengan kemampuan seperti ini, maka prisma siku-siku ini dapat digunakan untuk membuat garis siku-siku di lapangan. Caranya seperti ini. Jadi yang pertama, misalkan kita membuat garis acuan antara 1 dan 3 ini, yalon. Jadi yalon ditancapkan di titik 1, ya. Kemudian yalon 3 ditancapkan di sebelah kiri. Nah, kemudian kita pengen membuat garis yang tegak lurus terhadap garis yang menghubungkan antara yalon 1 dan yalon 3. Caranya seperti ini. Di bagian bawah prisma siku-siku ini kita letakkan di titik acuan yang kita mau buat garis tegak lurusnya dengan cara unting-unting dipaskan di pengamatan ini. Kemudian prisma siku dibidik ke arah depan, samping kanan, dan samping kiri. Jadi dengan melihat satu sekali aja, maka misalkan gini, prisma siku diletakkan sini akan terlihat seperti ini. Karena yang sebelah kanan ini masuk di prisma atas, maka yalon yang di sebelah kanan akan terlihat di atas, yalon nomor 1 ini. Kemudian yalon yang sebelah kiri akan terlihat di bawah. Kalau yalon antara yalon 1 dan yalon 3 sudah satu garis lurus, artinya garis ini prisma siku ini sudah berada tepat di garis 1,3. Panjang garis 1,3 ini. Nah, untuk membuat yang tegak lurus terhadap ini, kita arahkan yalon nomor 2. Ya. Yalon nomor 2, pemegang yalon kita arahkan di depan kita, kemudian kita instruksikan agak ke kiri atau agak ke kanan gitu, sedemikian rupa sehingga bayangan yalon nomor 2 ini
nanti bisa lurus ya. Bisa lurus sepanjang ini dengan jalan 1 dan jalan 3. Kalau sudah lurus ditancapkan di situ, maka garis antara jalan 2 dengan titik yang diacu dengan unting-unting tadi untuk tegak lurus. Nah, dengan demikian kita bisa membuat garis tegak lurus yang ada di lapangan. Secara praktis nanti agak sulit memang kalau misalkan ini jalurnya nomor 1, 3, atau 2 ini agak jauh. Sehingga mungkin tampilannya nggak sebesar ini, agak kecil gitu ya. Jadi mungkin perlu ketelitian ya, ketelitian dan ketelatenan. Ya. Untuk ngecek apakah ini tegak lurus atau tidak, kita bisa tarik garis ketiga, misalkan diukur pakai rollometer, kemudian dengan hukum Pythagoras kita cek apakah sumbu yang miring ini, misalkan ini A, B, C, apakah C kuadrat ya sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat apa tidak gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja hasil pengukurannya berapa. Jadi di sini begini ini B, ini A, ini C. Dengan cara itu nanti kita bisa mengkonfirmasi apakah sikus benar-benar siku-siku atau tidak, atau mungkin geser sedikit gitu ya atau tidak gitu ya. Dengan alat yang sangat sederhana ini, kita akhirnya juga bisa memakai untuk pemetaan yang sederhana. Bagaimana caranya? Ya, seperti ini. Misalkan ini ada ada gedung ya, ini ada gedung dan lokasi tertentu yang ingin dipetakan. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita buat garis lurus dulu sini. Nah, dengan menaruh misalkan ada jalan di ujung sama jalan di ujung satunya, ya. Kita buat garis lurus seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa menggambar ini kita harus bisa mengamati titik-titik sudut ini kan. Nah, ini harus diplot ditembak sama titik pusatnya ini sehingga nanti bisa dipetakan dan digambar di kertas. Pertama, kita bidik titik ujung gedung ini ya, titik gedung ini sehingga kita menghasilkan siku-siku seperti ini dan sekaligus diukur berapa jaraknya A gitu ya. Dengan meletakkan prisma siku di titik ini tentunya seperti yang tadi. Kemudian langkah kedua, kita ukur juga titik berikutnya yaitu titik kedua di sini, titik ujung titik. Dan kita ukur pula, kita buat pula tegak lurus sehingga kita bisa mengukur berapa angkanya B. Sekaligus pula kita catat angka jarak 1 ini yang merupakan jarak antara pengamatan pertama dengan pengamatan kedua. Ya, A, B, dan 1 itu ada datanya nanti. Nah, dengan cara yang sama, kita lakukan pembidikan titik-titik yang lain. Misalkan titik C, maka kita ukur 2. Ukur juga C berapa panjangnya, 2. Kemudian D juga begitu dengan sama. Ya, kita ukur semua. Nah, untuk titik yang tidak bisa terukur, misalnya di belakang ini kan terhalang nih. Maka kita buat garis bantu. Membuat garis bantu tegak lurus seperti ini. Tegak lurus seperti ini. Ya. Kita ukur 5, kemudian dari sini kita ukur lagi tegak lurus ke arah sana. Nah, dan E diukur. Dengan data-data ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian A, B, C, D, E tahu semua, maka kita bisa ngeplot. Ya, misalkan di kertas nanti kita bisa plot, ukur, kita pertama buat garis acunya dulu, kemudian kan angka-angkanya semua ada. Ya, tinggal diplot begini, maka seluruh bentuk bangunan ini dan lokasi itu bisa digambar ulang di kertas dengan cara yang sederhana seperti ini. Nah, saya kira cukup mudah untuk dapat dimengerti. Hanya mungkin hanya membiasakan aja bagaimana nanti penggunaannya di lapangan. Terima kasih. Ini sebagai ringkasan, ya, sebagai ringkasan. Jadi prisma siku-siku ini berfungsi untuk membuat siku-siku di lapangan. Fungsi utamanya adalah untuk membuat siku-siku di lapangan. Dengan prinsip siku-siku, prisma siku dapat juga digunakan sebagai alat pemetaan yang sederhana. Demikian, terima kasih atas atensinya.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.